Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abdillah dari Prodi S1 Biologi UPJJJ UT Jakarta. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan presentasi saya. Tema presentasi yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah tentang COVID-19 atau yang biasa kita sebut Corona. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan jika mendengar kata Corona. Ya, Corona ini adalah penyakit yang mewabah di seluruh dunia sejak akhir 2019 lalu. Awal kemunculan virus ini diketahui pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Di Indonesia sendiri, virus ini telah masuk sejak tahun 2020 sampai sekarang. Wah, tidak terasa sudah 2 tahun ya pandemi COVID ini mewabah di Indonesia. Tapi di sini saya tidak ingin menjelaskan tentang apa itu COVID dan seluk-beluk tentang COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hilangnya produktivitas dan semangat belajar para pelajar dan bagaimana cara untuk mengembalikannya. Simak penjelasannya. Pandemi akibat virus corona ini sempat mematikan aktivitas masyarakat akibat diterapkannya kebijakan lockdown untuk menekan angka penderita corona yang melonjak drastis dari hari ke hari. Bagi para pelajar, kebijakan ini awalnya terasa sangat menyenangkan. Bagaimana tidak? Awal mula kebijakan pemerintahan adalah libur selama 2 minggu. Tentu saja para pelajar merasa senang. Kemudian, setelah itu ada kebijakan baru berupa sekolah dari rumah atau yang biasa disebut sekolah daring. Awalnya, para pelajar sangat menikmati kondisi ini. Tapi lama-kelamaan para pelajar mulai merasa jenuh akibat tidak adanya aktivitas yang dilakukan selain menatap layar gadget untuk belajar dan mengerjakan tugas. Belum lagi, ada sebagian guru yang hanya memberikan tugas tanpa adanya penjelasan materi terlebih dahulu. Jumlah tugas yang diberikan pun lebih banyak daripada saat sekolah tatap muka. Para pelajar semakin lama semakin jenuh dan frustasi karena sulitnya memahami materi yang berakibat sulit juga untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kejenuhan para pelajar ini bisa juga disebabkan oleh tidak adanya aktivitas seperti yang biasa dilakukan saat sekolah tatap muka. Dan tubuh pun jadi kurang maksimal dalam mengeluarkan hormon endorfin. Tapi apa sih hormon endorfin ini? Nanti ada penjelasan sedikit mengenai hormon endorfin ini. Lanjut ya. Karena jadwal sekolah yang padat pun, para pelajar lebih banyak menghabiskan waktu duduk untuk bersekolah dan hampir tidak memiliki waktu untuk olahraga. Kurangnya hormon endorfin ini menjadikan para pelajar mudah lelah dan mudah sakit, atau yang sekarang biasa kita sebut sebagai remaja jompo. Sebutan ini bukanlah sebutan ilmiah, tapi hanya sebutan iseng orang-orang untuk memberi cap kepada remaja yang baru sedikit melakukan aktivitas tapi sudah merasa lelah. Itulah sebabnya pelajar lebih mudah merasa lelah saat belajar di rumah. Karena jika biasanya untuk belajar tatap muka ada sedikit aktivitas berupa perjalanan dari rumah ke sekolah atau saat menaiki tangga untuk ke kelas, bermain bersama teman, dan sebagainya. Tapi saat belajar daring, bangun tidur pun kita bisa langsung bersekolah, tidak mandi dulu, tidak siap-siap dahulu, bahkan kita juga bisa bersekolah langsung di atas kasur. Karena sekolah daring, guru pun tidak bisa memantau apakah muridnya mendengarkan yang disampaikan oleh guru tersebut atau tidak, atau mungkin murid tersebut malah tidur. Sekolah daring ini menjadikan aktivitas para pelajar menjadi minim. Mereka menjadi merasa jenuh dan keinginan untuk belajar pun rendah karena belajar dianggap membosankan. Para pelajar yang biasanya aktif di sekolah pun terhalang keaktifannya akibat adanya kebijakan lockdown ini. Jadi, bagaimana cara kita agar tetap produktif dan menjadikan belajar itu tidak membosankan? Untuk menjadi aktif, hal yang dapat kita lakukan adalah membuat jadwal. Dengan adanya jadwal, pelajar dapat mengisi kesehariannya dengan teratur dan lebih efisien. Yang tadinya tidak ada waktu untuk berolahraga, bisa kita atur dalam jadwal yang telah dibuat untuk kita menyempatkan waktu berolahraga. Selain olahraga, pelajar juga bisa mengatur waktu untuk membersihkan rumah, untuk membersihkan dirinya, mengatur jadwal makan, mengatur jadwal belajar, mengatur jadwal tidur, dan jadwal-jadwal lainnya. Adanya jadwal yang mengatur ini nantinya akan menjadikan pelajar lebih produktif dan lebih sehat karena pola makan dan pola tidur teratur dan tidak berantakan. Kegiatan yang produktif ini juga menjadikan tubuh lebih banyak bergerak dan terangsangnya hormon endorfin yang mengurangi rasa sakit dan juga memberikan energi. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai hormon endorfin.
Membiasakan bangun pagi dan melakukan aktivitas rumah tangga juga menjadi salah satu cara agar kita merasa tidak jenuh. Aktivitas ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Karena pekerjaan rumah tangga adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam hidupnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, karena dengan mengerjakan aktivitas di pagi hari, kita akan mendapatkan sinar matahari pagi yang dapat merangsang hormon dopamin yang menimbulkan rasa bahagia. Agar tidak merasa jenuh dan menambah produktivitas, kita juga bisa melakukan hal-hal baru secara daring yang sebelumnya belum pernah dilakukan, seperti mengasah soft skill atau mengembangkan hobi dan sebagainya. Perusahaan pun ada beberapa yang membuka lowongan pekerjaan secara daring, baik itu pekerja sukarelawan atau pekerja magang, yang mana nantinya itu dapat mengasah kemampuan dan dapat menjadikan pengalaman bagus untuk mencari pekerjaan di masa mendatang. Sekarang pun ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan secara daring. Jadi pandemi ini bukanlah halangan untuk kita terus mencetak prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi, itulah beberapa cara agar kita dapat terus produktif di kala pandemi ini. Begitu banyak cara untuk menjadi produktif dan tidak ada lagi alasan untuk menjadi tidak produktif di kala pandemi ini. Karena sekarang, untuk menjadi produktif, kita bisa melakukannya walaupun hanya di rumah saja. Sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya sendiri pun masih belajar dan berusaha agar selalu produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.